baca, apa yang kita harapkan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang membaca, yang mendengarkan satu hurufnya dari Al-Qur'an, mudah-mudahan mendekatkan kita satu langkah menuju surganya Allah dan satu langkah dijauhkan kita daripada pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tema kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema resep dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ingin membuat makanan sesuatu yang lezat, maka butuh resep. Dalam hidup agar dicintai Allah Subhanahu wa taala juga sama, perlu resep. Resepnya agar dicintai Allah Subhanahu wa taala itu mudah, tidak sulit, tidak perlu mengeluarkan modal yang besar. Namanya kita dicintai suami, yang istri dicintai sama suami, senang Bu? Senang banget. Istri minta, "Pak, besok tolong beliin emas murni yang putih Pak, yang 25 karat." Wah, yang segede ban kontainer Pak, tolong belikan. Suami karena cinta sama istri, istri dicinta sama suami, dibelikan. Anak yang dicintai sama orang tuanya, minta apapun diberikan. Pimpinan yang cinta kepada anak buahnya, maka minta naik gaji diberikan. Jadi itu baru cinta yang diikat oleh manusia. Cinta yang baru diikat oleh manusia. Bagaimana kalau cinta itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukan cuma kemegahan, keagungan dunia ini. Bumi, langit, dan seisinya. Bahkan surga yang dijanjikan itu diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, cinta ini begitu penting. Kata ulama bahkan seorang penyair, kalau hidup kita tanpa cinta, nah hidup tanpa cinta. Bukan bagai taman tanpa bunga, itu nyanyi dangdut. Kalau hidup kita semua karena cinta, maka tidak ada peperangan, tidak ada kekejian di muka bumi ini. Jadi cinta ini adalah sebuah dasar untuk kita mendapatkan segala sesuatu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, resep untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama jawabannya adalah surat Ali Imran ayat 31. Siapapun orang yang ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita mencintai Rasulullah, mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, itu sudah satu paket. Berarti kita juga cinta kepada Allah, kita juga menjalankan syariat Allah, dan itu semua berbuah menghasilkan cinta Allah untuk kita. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memetik perkataan banyak saudara kita di jamaah tablik, itu selalu mengatakan di balik sunnah ada kejayaan. Ini ketika saya telaah perkataan-perkataan ini, ternyata betul. Di dalam sunnah ada sebuah kejayaan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang-orang yang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan berkumpul di surga bersamaku. Jadi yang pertama, bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, mengikuti ajaran Rasulullah. Cara makannya, Bu, udah makan belum ya? Makan dulu, nggak apa-apa, sambil dengerin ceramah. Minum dulu. Bapak juga sama, boleh sambil makan, ya. Coba kita praktekkan dalam hidup kita, apakah makan kita sama dengan makannya Rasul? Apakah Rasul mengajarkan kita cara makan yang seperti apa? Ya sudah pasti diajarkan. Sudahkah kita makan pakai tangan kanan? Ini banyaknya orang ngaku Islam, makannya pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Bahkan sambil berjalan. Sambil berlari mungkin. Jadi sambil makan, sambil minum es teh. Udah kadang-kadang masih ada ibu-ibu, udah tua tuh ibu-ibu ya. Jadi ya Allah, sambil jalan. Mulutnya kalau kata orang Betawi ngegayem aja. Sambil jalan. Nah, ketika kita seperti itu, kita belum menjalankan sunnahnya Rasul. Sunnahnya Rasul makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, dengan duduk. Ya, duduk. Makanya tuh orang tua kita tuh dulu tuh hebat-hebat memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, kalau kamu makan berdiri nggak ada bedanya sama kuda. Sering nggak dengar kayak gitu? Ya. Kalau kamu makan dengan cara pakai tangan kiri nggak ada bedanya sama kera. Jadi Bapak dan Ibu, kalau yang pertama untuk mendapatkan cinta Allah, maka jalankan sunnah Rasulullah. Fattabi'uni. Ikuti aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Coba lihat tidur kita. Nah, ini tidur kita nih. Masya Allah. Ini nasihat buat saya dan buat kita semua. Sudahkah sesuai dengan sunnah Rasulullah? Apakah kita mau tidur? Sudahkah kita wudhu dulu? Nah, ini kadang-kadang kalau ngantuk tidur aja Ustaz, kelamaan. Ya. Rasul lihat kalau mau tidur ambil air wudhu dulu. Setelah mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, entah sholat hajat, sholat taubat. Karena khawatir malam itu adalah malam terakhirnya. Masya Allah. Sampai segitunya Nabi, padahal orang yang sudah diampuni oleh Allah dan sudah dijamin surga. Setelah itu membaca Al-Quran, baik 10 ayat atau beberapa ayat. Sebelum tidur juga ada tata caranya. Sudah sampai situ? Kita praktekkan sunnah? Oh belum Ustadz, sama. Kayak Ustadz Hari juga begitu emang. Tapi kita belajar mencoba ya Bu. Ya Pak, kita belajar mencoba, nggak ada salahnya mencoba dan kita terus belajar. Ketika bangun tidur sama begitu, apakah sesuai sunnah Nabi? Baca doa kita. Itu baru sunnah sehari-hari. Masya Allah. Belum bagaimana sunnah bernegara, berbangsa, bertetangga, berkeluarga. Masih begitu banyak. Ayo kita orang Islam, ikuti kajian dimanapun. Biar hidup kita dikelilingi dengan sunnah. Sunnah itu bukan berarti apa-apa bid'ah. Ini ada sebagian orang dikit-dikit ikutin sunnah, jangan yang bid'ah. Bukan begitu. Ya, sunnah itu artinya bagaimana diajarkan sama Nabi. Orang sekarang bid'ah kok jadi hukum. Padahal hukum Islam itu ada wajib, haram, makruh, sunnah, ya, mubah. Ada 5 doang. Sekarang bid'ah tuh jadi hukum. Bid'ah jadi hukum. Padahal ya hukum Islam cuma 5, dia ditambahkan bid'ah. Jadi Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan sunnah. Dengan sesuai Rasulullah. Ada satu hadis yang saya bawakan. Man ahya sunnati indal fasadi ummati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Kata Nabi SAW.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku inda fasadil ummati, saat rusaknya umatku. Nih, penting nih Bu. Ya. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, menjalankan sunnahku di tengah-tengah masyarakat yang sedang rusak, maka bagi dia pahala 100 orang mati syahid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menghidupkan sunnah, bapak, ibu yang menghidupkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang sedang rusak, maka bapak dan ibu mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Masya Allah. Tetangga kita sekeliling tidak ada yang mengikuti sunnah, tidak ada pola hidupnya kayak Rasulullah. Di situ kita tegakkan sunnahnya Rasulullah, maka kita mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Bapak tidak malu pakai sarung, pakai gamis, pakai peci, bawa siwak. Nah, tidak malu. Itu identitas umat Islam. Sebagian orang kan malu dengan identitas orang Islam. Malu pakai sarung, malu pakai peci, malu pakai baju koko. Ada orang juga malu kalau kemana-mana bawa Quran. Ada orang yang malu juga kalau kemana-mana pakai jilbab, menutup aurat karena malu. Ini ada orang seperti ini, identitasnya tidak mau ditunjukkan keislamannya. Maka ketika kita yang menunjukkan identitas keislaman, disitulah kita mendapatkan pahala dan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu baru kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Belum bagaimana bernegara sesuai Rasulullah. Belum bagaimana berumah tangga sesuai Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah itu punya istri begitu banyak. Ada riwayat mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Cuma, nih ada cumanya. Semua istri Rasulullah rata-rata adalah janda tua, bekas ditinggal, suaminya meninggal di medan perang. Rasul punya istri ketika itu namanya Sauda. Sauda itu tahu bahwasannya hari ini giliran Nabi datang ke rumahnya Sauda. Nih ibu-ibu tolong dengarkan ini. Contoh Sauda ini. Ya. Rasulullah giliran hari ini datang ke rumah Sauda. Tapi Sauda, istrinya Nabi SAW itu tahu Nabi lebih cinta kepada Aisyah. Maka kata Sauda, ya Rasul, maka hari ini tak apa-apa. Kalau tidak ke rumahku, mendingan engkau datang ke rumah Aisyah. Bermalamlah bersama Aisyah. Masya Allah. Karena tahu Sauda, Rasulullah cinta kepada Aisyah. Tapi karena cintanya Sauda dengan Nabi adalah cinta karena Allah, Sauda merelakan suaminya bahagia dengan Aisyah. Itu kesabaran istrinya Nabi. Coba istri kita. Contoh ini mah contoh ya Bu. Ada orang ya atau ibu harusnya jadwal ibu. Tapi suaminya nggak datang ke ibu. Dia tahu lebih cinta kepada madunya. Wah, kepada madunya. Soalnya kemarin saya bawa madu asli ke rumah, istri saya marah-marah. Madu asli. Bilang. Jadi Bapak dan Ibu, ini Sauda begitu lapangnya. Kira-kira kalau ibu jadi Sauda itu, suaminya nggak datang, padahal hari itu giliran ibu lebih memilih madunya yang lebih muda, lebih cantik. Kira-kira apa jawaban ibu? Besok-besok nggak usah kesini deh, ya, udah kesana aja nggak apa-apa. Waduh, nangis, galau. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana berumah tangga sesuai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kalau sudah berumah tangga, suami istri, punya anak, bagaimana membina anak sesuai sunnah Rasulullah? Jadi mari ayo Bapak dan Ibu saling belajar, terus saling baca buku, saling dengarkan kajian. Biar mendapatkan ilmu setiap harinya, jangan sampai setiap harinya kita tanpa ilmu. Jadi yang pertama ini untuk mendapatkan cinta Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya Rasulullah SAW, khususnya menghidupkan sunnah. Yang kedua,
Bagaimana mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Sudah pasti dengan ketakwaan. Begitu banyak ayat, di ujung ayat selalu mengatakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, selalu kita ulang-ulangi, takwa ini adalah pintu kesuksesan dunia dan akhirat. Karena Allah suka dengan orang-orang yang bertakwa. Saya kasih gambaran seperti ini. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika berada di kamar dengan Zalikha atau dengan Zulaikha berduaan. Kalau seandainya Nabi Yusufnya itu Ustadz Hari, seandainya Nabi Yusufnya Ustadz Hari, kira-kira menolak apa terima tawaran Zulaikha di kamar? Nolak dong, masa nerima. Ustadz juga punya iman insya Allah. Lihat Nabi Yusuf Pak. Di kamar tidak ada orang yang melihat, tapi punya ketakwaan. Nabi Yusuf kabur akhirnya dari kamar Zulaikha karena tidak mau melakukan kemaksiatan. Karena nilai ketakwaan. Makanya Allah cinta. Meskipun difitnah Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam penjara, keluar dari penjara, dijadikan menteri ekonomi, orang terpandang di istana. Karena Allah cinta, karena sebuah ketakwaan. Nggak tahu deh kalau Yusuf 2021 bagaimana itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sebuah nilai ketakwaan. Pasti dicintai Allah. Pasti dicintai Allah. Itu nilai ketakwaan. Dimanapun kita berada, yakin Allah selalu melihat kita. Ada orang atau tidak ada orang, tetaplah menjalankan amal salih. Jangan sampai kita mau beramal soleh, mau beribadah karena dilihat sama orang. Jangan. Ada tidak ada orang, sedekahlah tetap sedekah. Ada tidak ada orang, tetaplah bersolat 5 waktu, berjamaah. Ada tidak ada orang, tetaplah menjadi pribadi yang baik kepada Allah. Jadi yang kedua modal untuk mendapatkan cinta Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dengan 2 modal itu dulu, 2 modal itu saja. Menjalankan sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, dan yang kedua adalah ketakwaan. Insya Allah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, jangankan kemegahan dunia, surga dan seisinya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sehat walafiat dengan berkah membaca surat Yasin. Jangan lupa sholat Isya, jangan lupa makan yang banyak, tetap optimis, tetap berpikir positif baik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gembirakan hati kita semua, muliakan derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Besok pagi jangan lupa ikuti kajian oleh Ustadz Ahmad Roziki, dan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya konsultasi masalah seputar agama boleh dikirimkan via WhatsApp ke kami berdua. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.